Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Kusuma Safitri dari kelas 2F akan menyampaikan kesimpulan materi dari ceramah Muad Ali yang berjudul Sciences of the Quran. Yang pertama, definisi Al-Quran. Jadi, menurut terminologi, definisi Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Lalu bila ditinjau dari segi kebahasaannya, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106 yang bunyinya, wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan nasi 'ala maksiw wa nazalnahu tanzila, yang artinya itu, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi maksud dari situ tuh dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, dalam masa kurang lebih 23 tahun. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Itu karena agar Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Jadi dengan demikian dapat difahami tuntunannya dengan sebaik-baiknya dan juga agar lebih mudah dihafalkan. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang bunyinya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qaranahu fatabbil qur'anah, yang artinya itu, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Maksud dari kedua ayat ini adalah, dari ayat 17-18 ini dijelaskan bahwasannya janganlah engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran sebelum malaikat Jibril selesai membacakannya, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Dalam ayat ini terkandung etika menuntut ilmu, yaitu murid tidak boleh langsung bertanya pada gurunya sebelum gurunya itu selesai memberikan penjelasan materinya. Setelah guru itu selesai menjelaskan, barulah boleh bertanya atau menanyakan apa yang tidak dipahami. Lalu ada makna linguistik Al-Quran. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang pemahaman Al-Quran itu sendiri. Apakah memakai hamzah Al-Quran ataukah tidak memakai hamzah Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i,
Ia berpendapat bahwa kata Al-Quran tidak memakai hamzah Al-Quran. Itu merupakan nama khusus yang dipakai untuk menyebut kitab Allah seperti Taurat dan Injil. Lalu pendapat Imam Syafi'i ini juga diikuti oleh Ibnu Katsir dan menjadi pilihan Imam Suyuti. Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat yang saling membantu dan dalam pemahaman, dan surah dalam Al-Quran itu dapat diterima dan penuh dengan keindahan. Lalu ada definisi ilmiah Al-Quran. Banyak definisi dalam beberapa arti. Banyak definisi Al-Quran dalam beberapa arti, tetapi berbeda. Dalam kata itu tidak ada perbedaan untuk apa itu Al-Quran. Itu bila melihat dari sudut pandang kata. Tetapi hanya bagaimana cara mendefinisikannya. Al-Quran adalah perkataan bahasa Arab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kata-kata dan makna, juga terkumpul dalam mushaf, sehingga bisa sampai dan telah sampai kepada kita dengan mutawatir. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 2 yang bunyinya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal alaikum ta'qilun. Yang artinya itu, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Selanjutnya Allah menegaskan keberadaan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni kalam Allah yang qadim, sebagai Al-Quran, yaitu bacaan yang berbahasa Arab, bahasa induk masyarakat pertama yang dihadapi Nabi agar kamu mengerti maknanya dan paham akan isi dari pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab, agar kalian, wahai bangsa Arab, dapat mencerna makna-maknanya dan juga memahaminya serta mengamalkan petunjuknya. Jadi, hikmah diturunkannya Al-Quran itu dengan memakai bahasa Arab adalah agar orang-orang Arab dapat memahaminya, lalu bisa mendakwahkannya kepada khalayak ramai atau orang lain. Dengan demikian, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa apapun itu masih tidak bisa disebut Al-Quran atau tidak bisa dianggap Al-Quran. Inilah sebabnya para cendekiawan sepakat untuk tidak menerima terjemahan Al-Quran secara verbal. Berarti tidak menerima terjemahan Al-Quran dalam bahasa apapun itu, kecuali berbahasa Arab. Imam Zarkasi berkata, ketahuilah bahwa Al-Quran telah diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk melafalkannya dalam bahasa lain. Misalnya, kita sholat memakai bahasa Indonesia, itu tidak boleh, tidak sah. Kita harus tetap memakai bahasa Arab. Tetapi, setiap kata dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab di sini, menurut para ulama itu berbeda. Ibn Abbas berkata, Tur adalah bahasa Syria untuk gunung. Tapi kok adalah bermaksud dalam bahasa Roman. Lalu hudna adalah bahasa untuk pertaubatan. Lalu sijil adalah bahasa Persia untuk buku. Lalu sundus adalah
quotes lunak dalam bahasa Sanskerta. Mishkat adalah lampu yang bersinar dalam bahasa Etiopian, dan Siri adalah bahasa Yunani untuk sungai kecil. Nah, Al-Qasim Ibnu Salam berkata, pendapat yang benar menurut saya adalah kedua-duanya benar. Ini karena asal kata asing seperti kata ulama, namun kata-kata ini memasuki bahasa Arab dan diubah menjadi kata-kata dan huruf-huruf asing dan ditukar dengan yang Arab sampai mereka menjadi bagian dari bahasa Arab. Al-Quran terungkap pada saat ini, kata-kata telah bercampur dengan bahasa Arab. Karena itu, yang mengatakan Al-Quran hanya Arab itu benar, dan yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang asing juga benar. Karena bahasa Arab itu sedikit mirip-mirip dengan bahasa asing. Jadi, Al-Quran itu merupakan kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk umat manusia. Agar kita mampu membedakan mana itu kebaikan, mana itu keburukan. Ini itu ketaatan atau kemaksiatan. Hal yang ini tuh yang kita lakuin itu berpahala atau malah dosa. Itu Al-Quran itu menjadi pedoman untuk hidup kita. Salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran juga adalah menggunakan bahasa Arab juga adalah agar manusia itu mau berpikir akan kedalaman isinya. Karena tanpa menguasai bahasa Arab ini, niscaya manusia tidak akan mendapatkan pemahaman yang maksimal akan isi Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 1-3 yang artinya itu Hamim, demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Menurut Syekh Muna Al-Qattan dalam Mabhis fi Ulum Al-Quran, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka syarat utama bagi seorang penafsir Al-Quran atau biasa disebut mufassir itu adalah harus mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab dan memahami dasar-dasarnya serta mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya. Ilmu yang harus dikuasai oleh mufassir meliputi ilmu nahwu, sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, juga ilmu mantik agar mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam. Tanpa menguasai disiplin ilmu itu, bisa dipastikan pemahaman terhadap Al-Quran tersebut kurang sempurna. Dan yang dikhawatirkan jika tidak memahami disiplin ilmu tersebut adalah akan salah memahami isinya. Itu adalah yang fatalnya. Terutama jika salah memberi harkat, akan salah arti juga. Misalnya, kata al-barru. Bila dibaca fathah ba-nya, maka artinya itu daratan. Bila dibaca kasroh ba-nya, maka artinya kebaikan. Dan bila dibaca domah ba-nya, maka artinya gandum. Dari sini pentingnya memahami kaidah-kaidah bahasa Arab agar mampu memahami Al-Quran, yang artinya menggunakan bahasa Arab agar mendapatkan pemahaman yang benar. Jadi nggak asal baca, jadi kita harus ngerti dan paham kaidah-kaidah bahasa Arab itu sendiri agar tidak salah dalam menafsirkan isi Al-Quran itu tersendiri.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.